Assalamualaikum sobat online, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Gak pernah bosan untuk mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah berkenan mengklik video ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, capcus buat kalian yang belum subscribe nih, dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video Eke yang terbaru lainnya. Oke deh guys, langsung aja, sekarang kita masak-masak lagi Cin. Eke mau berbagi resep orek tempe supaya tahan lama. Kebenaran banget nih, Eke sekarang masak orek tempe untuk pesanan nasi kuning kurang lebihnya sekitar 100 porsi. Lumayan banyak ya guys. Jangan di skip, tonton sampai habis supaya kalian tahu bahan dan cara membuatnya seperti apa. Dan tetap pantengin channel Eke hanya di Hayu Masak. Capcus Cin, kita langsung ke bahan-bahannya. Di sini Eke udah siapin tempe yang udah Eke goreng sampai benar-benar kering ya Cin. Karena ini adalah salah satu tips supaya orek tempenya itu tahan lama. Eke menggunakan tempe yang kualitas matangnya itu sempurna supaya ketika kita iris tipis kecil dia tidak hancur dan tidak bubuk. Nah jadi kalian harus pinter banget nih milih ketika beli tempenya ya guys. Atau kalian bisa minta sama abang-abangnya buat dipilihin tempe yang gak hancur ketika kalian iris tipis. Nah untuk pesanan 100 porsi nasi kuning, Eke menggunakan 5 buah tempe berukuran besar. Lanjut kita langsung ke bahan-bahan bumbunya ya guys. Di sini Eke udah sedia ini 1 ruas laos digeprek. Kemudian ada 2 gandu gula aren yang kalian iris. Tapi kalaupun kalian tidak menggunakan gula aren, kalian bisa menggunakan gula merah yang lainnya. Lanjut lagi ada 5 buah cabai keriting kalian iris. Dan bumbu halus seperti 7 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Lanjut ada 100 gram cabai halus, 100 gram gula putih, 1 batang sereh, kalian bisa geprek dulu. Dan lanjut ada 3 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Yang terakhir ada 3 sendok makan garam. Nah ini untuk takaran bumbunya itu untuk 100 porsi. Jadi sesuaikan aja takaran bumbunya dengan jumlah orek tempe yang kalian buat. Oke? Lanjut lagi kita ke tahap yang pertama guys. Nah di sini kita akan langsung membuat orek tempenya. Kalian tinggal sediain aja nih minyak sayur secukupnya, kemudian panaskan menggunakan api sedang. Kalian lanjut yang pertama masukkan nih untuk bumbu halusnya yang terdiri dari 5 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih. Kalian tumis aja nih sampai betul-betul lepas dan harum ya guys. Oke. Nah setelah aroma wangi dari bumbu halusnya tercium, kalian tinggal masukin aja nih cabai halusnya guys. Untuk cabai halusnya, Eke menggunakan cabai tanjung. Cabai tanjungnya Eke buang dulu bijinya, tapi kalaupun nggak mau dibuang bijinya pun nggak masalah. Kalian lanjut tinggal haluskan menggunakan blender sampai betul-betul halus menggunakan sedikit air, oke? Lanjut aja nih kita tumis-tumis sampai betul-betul lepas. Jadi kalau kalian pengen bikin makanan atau masakan sesuatu supaya nggak cepat basi itu, kalian proses memasaknya itu harus betul-betul lepas ya guys. Atau dalam artian harus betul-betul sampai matang. Begitu ya guys. Cus. Setelah ini kita masukkan aja nih minyak. Karena apa? Minyaknya kurang guys ternyata ya kan. Jadi tinggal Eke tambahin aja nih minyak sayur secukupnya lagi, oke? Jadi sesuaikan aja dengan takaran bumbu yang kalian buat, oke? Cus kita masukin nih. Kemudian laos. Dan lanjut lagi masukkan bahan-bahan rempah lainnya seperti batang sereh, daun jeruk dan daun salam. Kemudian lanjut lagi kita tumis-tumis sampai betul-betul aromanya itu harum banget ya guys. Ingat dan catat sampai betul-betul harum dan lepas. Oke, cus. Selanjutnya kita masukkan cabai keriting yang sudah tadi kita iris guys. Untuk cabai keriting ini bersifat opsional. Jadi kalau kalian suka kalian tambahkan. Tapi kalau kalian gak mau pun gak masalah, oke? Jadi sesuaikan aja dengan keinginan ataupun selera kalian. Cus, langsung lanjut lagi kita masukkan gula aren ataupun gula merah yang kalian punya di rumah. Oke, cukup 2 gandu aja untuk 100 porsi. Jadi sesuaikan aja untuk takarannya sesuai dengan jumlah tempe orek yang kalian buat. Oke. Cus, kemudian kita lanjut tumis-tumis dan aduk-aduk sampai merata kembali guys.
Setelah tercampur dengan rata nih, kemudian lanjut kita masukkan gula putih. Untuk gula putihnya nih, Eke pakai cuman 100 gram aja untuk 100 porsi orek tempe. Jadi untuk takaran bumbunya sesuaikan aja dengan jumlah banyaknya orek tempe yang kalian buat ya guys. Oke deh cus, langsung kembali kita tumis dan campur sampai merata. Oke guys. Nah, setelah bahan-bahan bumbunya ini tercampur dengan rata seperti ini, kalian yang terakhir tinggal masukin aja nih, bahan yang terakhir adalah garam. Untuk garamnya di sini Eke menggunakan 3 sendok makan garam. Tapi kembali lagi sesuai dengan selera lidah kalian. Kalau kalian sukanya gurih, ya cukup menggunakan takaran sesuai dengan takaran yang Eke buat untuk 100 porsi ya. Tapi kalau kalian bikinnya sedikit, ya sesuaikan aja. Pokoknya gampang kan? Kalau masalah kita nambahin bumbu-bumbu penyedap ataupun perasa lainnya, itu sesuaikan aja dengan lidah kalian. Oke? Karena setiap lidah orang tuh beda-beda seleranya ember. Cus, kemudian kita lanjut aja, kita tumis kembali sampai betul-betul lepas. Ingat ya guys, harus betul-betul matang dan lepas supaya tidak mudah basi. Oke? Capung. Nah, ini udah beres. Eke kurang lebih menumis untuk bumbunya itu kurang lebih sekitar 10 menit ya guys, karena supaya betul-betul lepas dan gak mudah basi. Nah, ini udah cukup sih guys. Semua bahan-bahan bumbu yang sudah tadi kita buat itu sudah tercampur dengan rata dan sempurna, serta matang dan tingkat kelepasannya pun udah oke. Tinggal matikan api dan kemudian kita tinggal tiriskan. Gaspol kita ke tahap yang terakhir. Di tahap yang terakhir ini kita tinggal mencampurkan tempe yang sudah tadi kita goreng sampai betul-betul kering ke dalam bumbu yang sudah tadi kita buat. Nah, kalian tinggal aduk sampai merata aja nih tempe dan bumbunya ya guys. Tapi catat ya guys, dalam keadaan kompor yang sudah mati dan bumbunya sudah betul-betul dingin. Jadi tips dari Eke nih guys, untuk membuat orek tempe tahan lama. Yang pertama, goreng tempe sampai betul-betul kering dan kriuk. Dan yang kedua, masak bumbu sampai betul-betul lepas. Yang ketiga, campurkan tempe ke dalam bumbu yang sudah betul-betul dingin. Dan yang terakhir adalah simpan orek tempe ke dalam toples yang tertutup rapat. Kalau memang sekiranya kalian pengen stok tempe orek cukup banyak dan bisa habis dalam beberapa hari. Nah, apalagi nih, kalau orek tempe disimpan di dalam kulkas guys, bisa tahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi kenyataannya ya kan, mana tahan ada makanan nganggur ya kan, pasti cepat habisnya buat teman makan nasi di rumah. Oke guys. Nih ya guys, Eke tuh mesti pakai ekstra tenaga buat ngaduk ini tempe sama bumbunya guys. Secara buat 100 porsi ini katel segede gaban ya kan. Tangan gue sampai pegel, sampai kondean guys. Kok ada guys, anak gue aja bisa masuk mari guys, cukup. Oke deh guys, ini udah selesai ya guys. Ready to serve. Jreng jreng, ini dia orek tempe tahan lama ala Eke udah ready guys. Ini tinggal Eke pak-pakin aja nih ke dalam box nasi kuning ya Cin. Secara Eke bikin segini banyaknya itu untuk teman lauk nasi kuning pesanan Beb. BTW nih guys, buat kalian khususnya yang tinggal di daerah Bandung, boleh banget nih order masakan ke Tuangan Bumi by Echa. Follow aja IG Tuangan Bumi ya guys. Kalian bisa order untuk makan siang di rumah, di kantor, nasi box, liwat bancakan, dan lainnya. Tenang aja guys, harga murah, rasa mewah. Coming soon juga nih guys, kalian nanti bisa order by GrabFood ataupun GoFood ya guys. Oke deh, kalau begitu mudah-mudahan resep dan tips ini bermanfaat untuk kalian ya Cin. Dan Eka akan terus minta support dari kalian supaya channel ini tuh terus berkembang dengan cara klik like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya dan share ke seluruh sosial media kalian. Oke deh kalau begitu, see you and bye-bye.